mereka, dan produknya itu juga bisa bebas sehingga pembelajaran itu bisa berdiferensiasi ya. Jadi mungkin itu yang bisa membuat anak tidak bosan kali. Jadi kita juga me, apa, memfasilitasi kebutuhan anak, misalkan yang gaya belajarnya berbeda, jadi tidak merasa diabaikan, juga yang gayanya kurang, gaya belajarnya atau hasil belajarnya kurang itu bisa terangkum semua. Jadi mungkin yang bisa sementara ini sebagai solusi awal ketika kita mengatasi anak berbicara sendiri mungkin di kelasnya. Nah, ya, itu sebuah ide yang luar biasa loh Bu Anita, dengan apa yang Bu Anita sampaikan itu, Bu Anita menggunakan metode study recap. Nah, di mana anak itu merekap informasi atau pembelajaran dari gurunya sendiri, kemudian nanti dituangkan dalam bentuk berbagai produk-produk. Berarti ini juga sudah masuk kan di pembelajaran berdiferensiasinya Bu Anita juga ya? Iya, iya Bu. Jadi Mungkin ini malah nggih, jadi ini malah sudah mengakomodir semuanya. Nanti anak-anak itu diharapkan nanti yang pintar nyanyi bisa tampil vokalnya, begitu maksudnya? Yang gambar, yang biasa video, nanti itu bisa disampaikan unjuk kerjanya dalam, hal seperti itu. Maksudnya begitu Bu Anita? ya Bu, mungkin sementara saya untuk aksinya begitu aja dulu. Mungkin kalau kita lihat hasilnya seperti apa, mungkin bisa untuk variasi yang lain. Itu bisa dicoba terlebih dahulu. Ya, kemudian mengapa kira-kira kok Bu Anita itu memilih alternatif ini untuk menjadikan rencana Bu Anita ke depan itu supaya mengaktifkan siswa dalam belajar ini, kenapa Bu Anita memilih menggunakan metode ini Bu Anita? Mungkin bisa dijelaskan ke saya. Mungkin ini Bu, karena anak itu merasa tidak apa ya, study rekap itu kan berarti dengan bahasanya anak sendiri. Nah, Ya, dengan bahasanya anak sendiri itu berarti anak bebas mungkin dengan bahasa, kalau masih anak-anak dengan bahasa ibunya atau bahasa logatnya dia yang dia tahu tentang tata bahasa merangkum atau membuat ringkasan seperti itu. Jadi mungkin itu bisa mempermudah anak dalam menyampaikan apa yang dia bisa, dalam menyampaikan apa yang dia tahu, sehingga dia bisa mempunyai pola konsep yang bisa disalurkan dalam bentuk produk, mungkin itu Bu, iya, ketika bagus, memilih nggih. study rekap. Iya, bagus sekali Bu Anita. Jadi kita tidak letterlock, untuk menjudge anak atau membuat sebuah stempel anak harus membuat produk ini semuanya sekelas dengan hasil yang sama, itu bukan ya, tapi dengan sesuai dengan minat bakat anak masing-masing. Misalnya kan kalau anak kelas kecil itu mungkin, bisa nanti struktur tata bahasanya itu berbeda dengan tugas yang disampaikan oleh anak kelas besar, misalnya kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 dengan kelas 1, 2, 3 itu tentunya berbeda. Jadi menurut saya ini Bu Anita, rencananya sudah tepat sekali ini melakukan hal seperti ini. Jadi ini termasuknya juga masuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan, kompetensi, bakat, minat anak masing-masing, dan kita tidak ada unsur pemaksaan benar-benar menuntun seperti itu. Nah, kira-kira Bu Anita itu mau melaksanakan rencana Bu Anita ini kapan Bu Anita? Nanti ketika ini kan berarti sementara ini masih ulangan ya, berarti nanti Ya, ke pembelajaran yang eh, pertemuan selanjutnya mungkin sudah bisa kita laksanakan seperti itu. ya. Bu Anita ingin melaksanakan di pertemuan selanjutnya. Ini Bu Anita, mengajarnya itu di kelas bawah atau di kelas atas kalau boleh tahu Bu Anita? Saya di SMP Bu. Oh, di SMP. Oh, nggih. Jadi ini dipraktekkan, di anak-anak SMP ya yang begitu, apa namanya,
terlalu kesulitan ataupun mengurangi ketidakfokusan dalam belajar. Jadi Bu Anita memilih alternatif untuk mengembangkan metode pembelajaran student recap ini tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi begitu. Nah, setelah Bu Anita itu tadi menyampaikan rencana yang akan Bu Anita lakukan, kemudian kapan eksekusi dari rencananya, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Anita bangun setelah Bu Anita nanti mengeksekusi rencana yang akan Bu Anita lakukan itu, Bu Anita? Berarti anak-anak itu biar apa ya, membuka jendela anak bahwa pembelajaran itu tidak monoton guru yang memberi ceramah atau memberi materi, tetapi anak itu bisa googling atau dengan tangkapannya sesuai dengan bacaan hasil discovery-nya atau dengan yang dia pahami sehingga dia bisa mengungkapkan sebuah yang dia tahu gitu, seperti itu. Jadi anak itu lebih mandiri, lebih merasa tanggung jawab. Saya tuh harus bisa pada bab ini karena dengan bahasa saya sendiri pun saya harus bisa memahami itu, seperti itu, Bu. Oh ya, baik baik. Jadi, di sini intinya yang ditekankan Bu Anita untuk pengembangan komitmen baik dari guru maupun siswanya itu setelah nanti rencananya tereksekusi, harapannya adalah anak itu mempunyai disiplin dan tanggung jawab secara mandiri dalam belajar, begitu ya. Jadi tidak melulu bersumber dari gurunya ketika belajar itu, tapi juga belajar itu bisa dari action-nya sendiri, baik dari lingkungan, kemudian mencari referensi-referensi sendiri, kemudian dari hasil belajarnya sendiri itu anak-anak menemukan sebuah pemahaman yang bermakna. Begitu Bu Anita maksudnya nggih? Ya, Bu, mungkin itu. Oh ya, kemudian, setelah, komitmen berusaha Bu Anita untuk wujudkan, kapan mungkin kita bisa bersama-sama bercakap-cakap lagi, Bu Anita bisa tentukan waktunya nanti, kita lihat, perkembangan dari kelas yang Bu Anita ampu itu seperti apa dari yang sebelumnya, kemudian sesudahnya Bu Anita mengembangkan rencana yang telah Bu Anita susun itu. Kira-kira kapan Bu Anita nanti bisa tentukan waktunya dengan saya? Nggih, Bu, nanti kita lain kesempatan bisa ketemu lagi, bisa sharing, bisa saling mengisi untuk perkembangan demi majunya pendidikan anak, seperti itu, Bu. Nggih, jadi memang kita harapannya sebagai seorang guru itu, seorang pendidik itu, permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran itu dapat segera kita atasi nggih, jadinya kita itu mengajar itu dengan happy, dengan menyenangkan, siswa yang kita ajar juga bisa menyenangkan, bisa bahagia mengikuti pembelajaran yang kita sajikan dan kita berikan. Nah, semoga kita berdua bersama-sama bisa melaksanakan hal itu dengan komitmen yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab nggih, Bu. Mungkin, kita sudahi dulu percakapannya, lain waktu bisa kita sambung lagi dan semoga apa yang rencana yang Bu Anita tadi sampaikan, bisa dieksekusi dengan baik dan hasilnya tentunya juga bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Begitu Bu Anita, mungkin kita sudahi dulu. Terima kasih waktunya, sudah berbincang-bincang dengan saya. Tetap sehat, tetap semangat nggih Bu Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Kurnia? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Baik Bu Anita. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya Bu ya, dan kita Nggih. bertemu sepertinya Bu Kurnia. Apa ada yang mau disampaikan sama saya, Bu Kurnia? Sepertinya perlu kita bincang-bincang atau sharing ya Bu, biar
kita itu punya pandangan yang referensinya lebih jauh dan punya wacana yang lebih luas seperti itu. Mungkin nggak apa-apa Bu, kalau boleh bisa sharing kepada saya. Monggo. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Anita. Jadi begini, saya itu ada sebuah ganjalan ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, saya itu kadang menemui anak-anak itu yang jahil, Bu. Jahilnya itu dalam artian itu usil kepada temannya, kadang, buat temannya nangis, kemudian nanti lari-lari misalnya terus mengambil barang milik temannya, kemudian nanti ada penggaris dan sebagainya itu dipatahkan. Jadi, hal tersebut dengan adanya satu anak jahil di kelas tersebut itu mengurangi konsentrasi saya dalam mengajar. Nah itu, mungkin Bu Anita, punya kiat-kiat atau trik-trik mungkin untuk, hal yang saya sampaikan ini Bu Anita? Oh begitu. Lah, berarti ini tujuannya dari Bu Kurnia itu supaya dalam pembelajaran itu ada anak yang jahil atau butuh perhatian atau masih mainan sendiri sama temennya ya, atau apa itu tadi di antaranya Bu? Ya, Yang ada yang bisa mematahkan pensil, ada yang ya. sambil merebut peralatan temannya, karena saya kan membawai dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Jadi anak yang kecil itu kemarin saya jumpai di kelas 2 itu ada yang kelakuannya seperti itu terhadap temannya yang lain, begitu Bu Anita. Seperti itu. Berarti ini tujuannya dari Bu Kurnia sendiri untuk lebih mengkerucutnya yang apa ya? Kalau saya sampaikan saya itu kepengen anak itu, mempunyai perilaku yang baik ketika belajar di kelas dengan gurunya, baik itu dengan baik itu dengan temannya maupun dengan gurunya itu sendiri. Jadi sikap yang jahil itu kan sikap yang saya rasa itu tidak baik. Jadi, saya perlu menanamkan hal-hal yang baik atau sikap positif terhadap anak-anak ketika pembelajaran saya lakukan di kelas, begitu Bu Anita. Bentar Bu Kurnia, ini tak cut ya. Ini tadi ternyata saya belum rekam. Boleh diulangi nggih? Iya, boleh boleh. Apa Nggih. mumpung masih awal. Nggih nggih nggih. Itu, kita rekam mulai nggih. Satu, Nggih. bentar, dua, tiga. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurnia, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Anita, sehat Alhamdulillah. alhamdulillah hari ini Iya, nggih. kita punya kesempatan bertemu lagi nih Bu ya. Ngomong-ngomong kesehatannya Bu Kurnia sehat, namun adik bayi juga sehat ya Bu ya? Insyaallah doanya saja Oke, semoga ini doa aman terkendali nggih. HPL-nya kapan ya Bu? Ini kata dokter itu Desember awal, mohon doanya saja Bu Anita, tapi ini kok rasanya sudah berat Sudah sekali, mulai, sudah atau ada mundur ini ya. iya, karena nggak tahu ya Bu HPL-nya kapan. Ah ya, oke. Kelihatannya Bu Kurnia memang sehat, adik juga iya. Namun kelihatannya masih ada kendala atau unek-unek ataupun yang pengen disampaikan bisa sharing kepada saya gitu. Mungkin bisa membawa kita jendela yang berwawasan lebih luas, kita sama-sama sharing, siapa tahu dari pertemuan kita ini bisa membawa manfaat seperti itu. Monggo Bu, apa ada yang perlu disampaikan? Iya betul Bu Anita, saya itu, ada sesuatu lah kita sharing dengan sesama guru sama Bu Anita ya tentunya, mana nanti yang bisa diambil pelajaran atau hikmahnya itu bisa kita tularkan bersama-sama. Jadi begini, saya itu, dalam akhir-akhir ini itu menemui anak-anak dalam pembelajaran di kelas itu ada satu anak
dua anak yang jahil terhadap temannya. Jahilnya itu dalam artian ya kadang, ketika kita sedang melaksanakan KBM itu dia jahil buat temannya nangis, ada yang nanti, ngerebut alat tulis punya temannya, kemudian nanti bahkan penggaris itu ada yang sampai dipatahkan. Nah itu tentunya kan hal-hal seperti itu kan mengganggu dalam kita, apa namanya, menularkan KBM kepada siswa. Nah itu saya kepengen, mungkin ketika bercerita dengan Bu Anita, ada solusi dari nanti yang saya sampaikan ke Bu Anita ini. Begitu Bu Anita. Oh gitu. Lah, berarti ini tujuannya dari sharing kita itu berarti apa nggih untuk mengkerucutkan pembahasan kita Bu Kurnia? Iya, tujuannya itu begini, jadi saya itu kepengen menerapkan ke anak-anak itu, sebuah sikap yang positif ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi anak-anak itu tahu sikap yang positif itu seperti apa. Jadi jahil dengan teman-temannya itu menurut saya itu bukan sesuatu yang positif untuk dilakukan di kelas, seperti itu Bu Anita. Oke, berarti ini masalahnya anak-anak itu belum tahu ya apa sikap yang positif bagi peserta didik supaya di kelas itu situasinya kondisif. Lah, kira-kira itu sikap positif yang seperti apa Bu yang diharapkan dari Bu Kurnia di dalam kelas itu? Ya, mungkin, sikap positifnya ya saling menghargai, itu dengan temannya bisa sopan, kemudian dengan gurunya juga sopan, tahu mana yang betul untuk dilakukan dan mana yang salah untuk dilakukan. Tentunya seperti itu Bu Anita. Di kelas kan juga tentunya ada sebuah kesepakatan, kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama dengan siswa dan nanti dengan adanya kesepakatan itu anak-anak itu tahu, oh ini loh tidak boleh dilakukan di kelas, ini tidak boleh dilakukan dengan temannya. Nah, harapannya seperti itu Bu Anita. Oke, pandangannya bagus sekali ya. Namun sebelumnya, apakah di kelas Bu Kurnia sudah ada kesepakatan kelas? Sudah Bu Anita, untuk kesepakatan kelas kan kelas kebetulan ini anak yang, apa, saya sampaikan ini itu ada di kelas Kurmer itu, di kelas Kurmer di sekolah saya sudah saya buat kesepakatan kelas semua Bu Anita. Utamanya ini kan karena saya mengampukan dari kelas bawah juga sampai kelas atas. Nah ini anak-anak yang saya temui ini justru malah di kelas bawah ini Bu Anita, seperti itu. Untuk kesepakatan kelas itu berarti anak-anak pas waktu membuat itu bersama anak-anak apa bukan? Kesepakatan kelasnya ketika itu saya buat bersama dengan anak-anak. Jadi untuk hal-hal yang simpel saya tularkan kepada anak-anak, bagaimana apa toh yang harus yang tidak, membuat disiplin seperti apa yang mungkin perlu dituliskan anak-anak, apa tujuan dari pembelajaran, terus kelas ini mau dibawa kemana itu saya, apa namanya, sampaikan dalam bentuk pendapat. Kemudian seperti yang sudah kita dapati ketika belajar bersama juga anak-anak menuliskannya sendiri, tapi nah itu tadi Bu Anita, terkadang, ada satu atau 2 komitmen itu yang anak-anak langgar. Jadi anak-anak itu terhadap temannya ya saya rasa karena jahil tersebut jadi kurang sopan dan kurang menghormati, seperti itu Bu Anita. Berarti anak-anak sudah tahu nih kesepakatan kelas. Terus Iya anak-anak juga betul, yang membuat. Lah iya. berarti ketika pembelajaran apakah sudah dibiasakan untuk saling mengingatkan atau kesepakatan itu anak-anak sudah hafal Bu Kurnia?
Ya, kalau kesepakatan itu mungkin anu ya, saya yang sebagai guru harus mengaktifkan kembali dan terus mengingatkan kembali kepada anak-anak ya, karena anak kecil itu kalau tidak diulang-ulang, tidak sering kita yang lebih telaten untuk, membangun situasinya, ya itu terkadang juga lupa seperti itu. Jadi mungkin, eee, karena ini hal yang baru ya di kelas 2 di kelas 1 walaupun sudah ada mungkin kesepakatan kelas, tapi untuk setara anak-anak kecil mungkin kita perlu, melakukannya untuk mengingatkannya kembali berulang ketika mulai belajar mungkin itu yang lupa saya lakukan itu mungkin. Seperti itu Bu Anita. Oke, bagus sekali. Berarti ini, Bu Kurnia sudah, di dalam pembelajaran sudah mulai mengingatkan karena, tanpa drill mungkin anak kadang lupa, seperti itu nggih, Bu Kurnia? Nggih, iya. Ya. Nah, berarti ketika kesepakatan kelas itu kita biasakan untuk, mengulang atau saling mengingatkan atas kesepakatan kelas kita. Nah, kira-kira Bu Kurnia itu punya rencana tidak dari permasalahannya anak-anak yang suka jahil? Berarti anak-anak tersebut apakah sudah tahu akan kesepakatan kelas seperti itu, Bu Kurnia? Iya, jadi memang ini tantangan juga untuk kita. Jadi pembiasaan. Mungkin saya akan melakukan rencananya untuk kedepannya itu adalah pembiasaan sikap-sikap positif ya, Bu, ya. Budaya positif memang harus kita tularkan ke anak sejak dini, baik itu melalui teladan gurunya maupun lingkungan sekitar, mungkin itu bisa kita tularkan melalui pembiasaan-pembiasaan pagi. Seperti itu, misalnya dengan salam, sopan, santun, kemudian minta izin ketika akan keluar ruangan, seperti itu mana hal-hal kecil seperti itu, kalau tidak dibiasakan dari kecil, utamanya untuk anak-anak yang berusia dini itu memang susah. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan teladan sikap tersebut kepada anak-anak. Jadi rencana yang akan saya lakukan selain itu mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah bersama-sama kita buat, itu saya akan melaksanakan, kegiatan pembiasaan-pembiasaan untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap apa itu budaya positif atau perilaku yang baik tadi, Bu Anita. Iya, bagus ya. Rencananya dari Bu Kurnia bagus sekali. Yang pertama untuk selalu mengingatkan kesepakatan kelas secara drill ya, supaya anak itu bisa diingat dan dibiasakan supaya itu jadi karakter ke anak. Dan anak itu biar bisa memahami bahwa kesepakatan ini perlu dilaksanakan. Iya. Oke, rencana aksi dari Bu Kurnia bagus sekali. Namun kira-kira itu butuh waktu berapa kira-kira spekulasi dari Bu Kurnia ataukah sudah dimulai dilaksanakan? Untuk kegiatan pembiasaan itu sementara karena berbagai kesibukan dari guru-guru dan rekan sejawat ini dengan berbagai macam kegiatan perlombaan, jadi untuk pembiasaan pagi itu memang belum dimulai. Nah, nanti, setelah mungkin SAS ini atau PASA ini bisa dilanjutkan kembali. Memang yang namanya pembiasaan itu dilakukannya harus tetap konsisten, Bu, dan tidak ada bosannya. Yang namanya pembinaan akhlak budi pekerti itu memang sesuatu yang, sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan karena itu hubungannya dengan teladan dan sikap. Seperti itu rencananya mungkin bisa saya lakukan setelah sumatif akhir semester ini dilakukan, Bu Anita, begitu. Oke, berarti dari yang saya tangkap, sudah mau mulai pembiasaan ketika pagi ya. Berarti gini Bu, ke anak-anak sudah mau dikebiasakan. Kemudian ada nggak, eee, keinginan Bu Kurnia tersendiri dari, berjalannya kesepakatan kelas tadi, terkait dengan untuk menangani masalah anak yang di kelas tadi, Bu, untuk anak yang jahil itu?
Iya, saya berharap nanti anak-anak saya itu, kaitannya dengan perilaku positif, dengan akhlak yang baik itu tidak melulu harus diingatkan gurunya. Jadi spontan melakukannya karena kesadaran, seperti itu Bu Anita. Memang itu butuh suatu hal yang luar biasa penanamannya kepada anak, bukan suatu hal yang instan. Nah, harapannya nanti kalau seperti itu kesadaran diri itu akan tumbuh, anak itu akan melakukan hal-hal positif dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya tidak baik untuk dilakukan di dalam kelas, termasuk mengganggu temannya tadi, Bu Anita. Oke, berarti ini kiat ya. Bu Kurnia Iya, sudah punya solusi nih. Kira-kira kiatnya untuk mengatasi anak-anak yang jahil tadi melalui mengingat kembali kesepakatan kelas. Kemudian iya, dengan membiasakan apa yang harus diterapkan di dalam diri anak peserta didik. Oke, nggih. jadi kira-kira anak-anak itu diminta bertanggung jawab atau tanggung jawab kita sebagai guru itu berarti pripun itu, Bu? Gimana? Eee, Eee Ya, jadi maksudnya komitmen yang akan saya tularkan nggih kepada anak-anak itu juga dia itu, punya kesadaran diri, bisa me-manage dirinya. "Oh ini loh, ini itu seperti ini tanggung jawab saya, tanggung jawab sikap yang harus saya lakukan kepada orang lain." Jadi dengan sendirinya melalui pembiasaan, itu dapat terbangun kesadaran diri tersebut. Jadi kita belajar itu dengan tanggung jawab, dengan mandiri, dengan kesadaran diri juga, anak itu harus melakukan hal-hal yang baik. Jadi tercipta nanti suasana belajar ya gurunya, ya muridnya itu menyenangkan, seperti itu Bu Anita. iya betul, bagus ya. Berarti terkait, untuk memotivasi anak itu tersendiri ada nggak, Bu? Misalkan kita biar anak itu mampu, berkomitmen dengan kesepakatan kelas itu berarti ada nggih, motivasi yang mau dibangun oleh Bu Kurnia kepada siswa tadi ya? Oke, berarti, dari percakapan kita ini apakah sekiranya Bu Kurnia sudah punya gambaran, terkait dengan anak-anak yang tadi agak jahil, atau anak-anak yang butuh perhatian, atau anak-anak yang tadi apa, sampai mematahkan pensil Iya, itu. Itu iya. berarti terkait anak itu, bisa sadar ya dalam kesepakatan tadi. Itu kira-kira berarti Bu Kurnia sudah punya gambaran apa belum ini dari percakapan kita? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah dengan, saya sharing kepada Bu Anita ini saya dapat gambaran-gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya, untuk mengatasi situasi belajar yang seperti itu terhadap anak yang seperti itu. Memang tugas kita sebagai seorang penuntun itu tidak mudah ya Bu Anita, ternyata seperti itu, oke. Harus memberikan teladan dan contoh yang baik juga terhadap siswa kita, ngoten. Mungkin ada pesan untuk anak-anak terkait anak yang tadi tidak kurang perhatian atau kurang menyikapi sikap positif di dalam kelas, Bu Kurnia, ada nggak? Eee, Mungkin ya pesannya tadi saya sampaikan melalui rencana aksi yang akan saya lakukan itu. Jadi, melalui rencana aksi dulu itu yang akan saya lakukan, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Sedemikian rupa waktunya juga kita lihat, kalau ternyata rencana aksi yang saya lakukan itu memang merubah karakter, sikap yang anak-anak tadinya jahil menjadi lebih baik lagi ya, berarti hal itu memang kita perlu tingkatkan untuk ke depannya dan selanjutnya tetap konsisten begitu Bu Anita. Iya, betul juga ya Bu ya. Berarti ketika kita eh, konsisten dalam membiasakan diri anak, mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik untuk anak dan Iya, anak betul itu seperti lebih itu. bisa positif. Oh iya. Nah, berarti karena kita percakapan dari hari ini, eh, berarti bisa disimpulkan bahwa bagaimana Bu Kurnia untuk kesimpulan
dari percakapan kita tadi ya, berarti pesan untuk ke anak sudah. Kalau untuk guru sendiri dari kesepakatan itu terkait anak yang jahil itu berarti apa itu Bu tadi? Ya, Untuk sendiri. untuk guru ya jangan bosan-bosannya itu, Bu. Jadi kita arahnya ke pemberian keteladanan. Jangan bosan-bosan sebagai seorang guru kita bangun komunitas bersama rekan sejawat kita untuk bersama-sama merangkul, digandeng anak-anak kita. Toh kalau saya yang lakukan saja itu tidak akan efektif. Jadi memang butuh kolaborasi kerjasama dari semua pihak sekolah. Biasanya kalau kita menjumpai anak seperti itu karena saya membawainya mapel, biasanya pun terjadi juga dengan guru kelas. Jadi kita sharingnya terhadap guru kelas terkadang juga masalahnya sama. Jadi kalau kita tidak bergandengan, tidak saling eksekusi bersama, pembiasaan dan budaya positif itu juga sulit dilakukan dan sulit juga mengubah karakter anak itu, Bu Anita. Iya, gitu ya Bu ya. Oke, Oke. berarti Bu Kurnia sudah punya gambaran, mungkin bisa dilanjutkan lain waktu untuk sharingnya ya Bu ya. Begitu Ya, dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bisa bersedia sharing dengan saya dan sudah ada sedikit gambaran nggih Bu Kurnia untuk sharing hari ini. Terima kasih, kita akhiri nggih Bu Kurnia ya, pertemuan terima ini kasih lain Bu waktu. Anita. Nih. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi, mudah-mudahan tidak dengan masalah yang sama. Iya, betul nggih. Itu yang saya harapkan nggih. Itu nggih Bu Kurnia, kita tutup. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.